Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 6 sekolah dasar dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan masuk ke pelajaran yang ketujuh, yakni menerima qada dan qadar. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik adik-adik, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa pelajaran ketujuh itu kita membahas materi tentang menerima qada dan qadar. Tapi pada pembahasan video kali ini kita akan berfokus ke salah satunya, yakni pembahasan mengenai qada, ya. Baik. Langkah awal, adik-adik perhatikan cerita yang saya tampilkan ini. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari, Salim berlatih meningkatkan kemampuannya di dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun, setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Adik-adik sekalian, kita cermati cerita yang barusan kita bahas. Pada cerita ini, seorang anak atas nama Salim itu punya kemampuan menulis. Dia setiap harinya melatih dirinya untuk meningkatkan kemampuan menulis kaligrafinya. Dan dia berharap bisa mengikuti lomba kaligrafi tingkat kecamatan dan bisa memenangkan lomba itu. Namun pada kenyataannya, meskipun Salim memiliki bakat, meskipun Salim setiap harinya latihan, namun pada lomba kaligrafi Salim ini tidak meraih juara, gagal meraih juara karena ada peserta lain yang kaligrafinya, tulisan kaligrafinya lebih baik daripada Salim. Dan Salim sadar akan itu. Salim sadar bahwa kegagalan yang dia dapatkan, meskipun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Maka Salim gagal karena ada yang lebih baik dari tulisan Salim. Allah berkehendak bahwa Salim akan kalah pada perlombaan kaligrafi itu meskipun
Salim ini berlatih setiap hari. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah, maka itulah yang terjadi. Salim tidak menjadi juara pada lomba tersebut. Namun Salim ini merupakan anak yang menerima qada itu, ya, menerima ketentuan Allah bahwa ini merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Salim percaya bahwa di balik kegagalannya itu pastilah ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi selanjutnya kita akan memahami arti qada. Jadi ini ada pertanyaan, apakah Anda sudah mencermati cerita tersebut? Apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi? Ya, Salim menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi karena Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya. Meskipun Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan, tapi ia menjadi percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketentuan lain. Jadi, adik-adik sekalian, berdasarkan cerita itu, kita bisa memahami bahwa arti dari qada itu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah lagi, ya. Oke? Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa Salim ini merupakan anak yang menerima qada. Meskipun dia sudah berlatih habis-habisan setiap hari, namun dia percaya bahwa ini sudah menjadi ketentuan Allah yang memang sudah menentukan bahwa Salim akan kalah dalam lomba tersebut. Makanya dia berusaha untuk menerima hal tersebut karena dia yakin bahwa Allah itu punya ketentuan lain. Jadi adik-adik, ini qada ini merupakan salah satu dari rukun iman, ya. Adik-adik perlu ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Mulai dari percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan yang terakhir percaya terhadap qada dan qadar, percaya terhadap ketentuan Allah, ya. Jadi cerita tadi menandakan bahwa Salim itu merupakan anak yang menerima qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang terjadi pada Salim tadi tidak menjadi juara merupakan salah satu contoh qada. Jadi ini ada pengertiannya. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Oke. Selanjutnya, coba perhatikan Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.
Jadi dari ayat ini apa yang bisa kita pahami? Bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi ini, ya, segala macam bencana yang terjadi di bumi ini, dan apa yang menimpa dirimu, maksudnya apa yang terjadi kepada kita, apa yang menimpa diri kita, itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum terjadi. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Allah sudah menuliskannya di Lauhil Mahfuz sebelum hal itu terwujud. Jadi hal yang tersebut merupakan sesuatu yang mudah bagi Allah. Oke, lanjut. Jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh qada. Jadi sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Di sini ada beberapa contoh qada, antara lain yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah bahwa matahari itu senantiasa akan terbit dari timur dan akan tenggelam di barat. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah, tidak dapat diubah, kecuali nantinya pada hari akhir atau sudah menjadi tanda-tanda kiamat bahwa matahari akan terbit di barat dan akan tenggelam di timur. Jadi itu sudah menjadi ketetapan Allah bahwa matahari akan terbit dari timur dan akan tenggelam dari barat. Kemudian selanjutnya ada contohnya bahwa kematian itu pasti datang. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa semua yang bernyawa di bumi ini ya, akan mati, ya. Jadi kita harus senantiasa bersiap-siap untuk menerima atau menyongsong kematian itu, karena itu pasti datang. Karena itu sudah menjadi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh selanjutnya, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Jadi itu sudah menjadi ketentuan Allah bahwa bumi dan planet-planet lain ini akan berputar sesuai dengan porosnya. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah mempelajari qada. Jadi seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku seperti berikut. Jadi kita sebagai siswa, ya, sebagai manusia, sebagai siswa harus beriman kepada qada, sehingga ketika kita beriman akan adanya ketetapan Allah yang tidak bisa lagi dirubah, yakni qada itu, maka kita akan mempunyai sikap-sikap seperti berikut ini. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Kemudian selanjutnya, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Kemudian tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat, ya. Selanjutnya, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Kemudian yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun dia berada. Jadi adik-adik sekalian, ketika kita beriman kepada qada atau ketetapan Allah, maka
hendaknya kita memiliki sikap-sikap yang telah saya sebutkan tadi, yang menjadi hikmah dari mempelajari qada. Baik adik-adik, langsung kita masuk kepada latihan. Jadi setelah mempelajari materi tersebut, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik untuk mengerjakan 3 soal yang akan saya berikan. Yang pertama, jelaskan pengertian qada. Yang kedua, tuliskan 3 contoh qada. Yang ketiga, tuliskan 3 hikmah mempelajari qada. Jadi ketika adik-adik mengikuti video ini dari awal sampai sekarang, insyaallah adik-adik akan mudah menjawab pertanyaan ini, karena jawaban dari pertanyaan ini ada di dalam materi kita tadinya. Baik adik-adik, itulah materi kita pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahannya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.